Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu bangkit dari kegagalan. Nah, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Roh Kudus, berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit dari kegagalan. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat yang ke-15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Nah, kekasih Tuhan, kita pasti mengalami dan pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, walaupun sekecil apapun, saya yakin kita pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Dan akibat dari kegagalan itu sangat bervariasi. Ada yang fatal, ada yang biasa-biasa. Tetapi pasti ada akibat yang akan kita alami ketika kita gagal. Baik itu di dalam pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Yang namanya kegagalan ada akibatnya. Nah, kekasih Tuhan, untuk mengantisipasi akibat kegagalan itu dalam kehidupan kita, maka kita harus mengenal sumber-sumber kegagalan itu dalam hidup kita agar supaya kita bisa mengantisipasi itu. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat dan menemukan sumber kegagalan, akibat kegagalan, dan solusi terhadap kegagalan itu sendiri yang dialami oleh umat Allah di dalam pembacaan kita tadi. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, sumber kegagalan umat Allah pada saat itu. Nah, yang menjadi sumber kegagalan mereka yaitu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Umat Allah, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa itu yang mereka lakukan? Nah, kekasih Tuhan, kita menemukan bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, kita lihat ayat ini. Dikatakan demikian, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Sangat jelas kekasih Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka meninggalkan Tuhan sehingga membuat sakit hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, bukan hanya bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Kita lihat di dalam fenomena yang saat ini terjadi dan sudah lama terjadi kekasih Tuhan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak sekali kekasih Tuhan. Penyebabnya bervariasi. Ada yang karena pekerjaan. Ada yang karena kedudukan jabatan. Ada yang karena kawin mengawin dan hal-hal yang lain. Nah, sehingga membuat ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang rela meninggalkan Tuhan. Oleh karena pekerjaan, oleh karena kedudukan, oleh karena jabatan, oleh karena kawin mengawin dan lain sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka itu yang membuat sakit hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah sakit hati, maka ada akibat yang akan kita terima. Nah, kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru mendatangkan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah akibat dari kegagalan. Nah, kekasih Tuhan,
Itu yang pertama, kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu mereka meninggalkan Tuhan. Kita lihat yang kedua, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menyembah berhala. Nah, di dalam ayat yang ke-11 sangat jelas. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, kekasih Tuhan, orang Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala. Ini yang membuat sehingga sakit hati Tuhan, sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhan cemburu kepada mereka. Nah, kekasih Tuhan, ini terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka melakukan ini. Nah, kekasih Tuhan, tanpa kita sadari, ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Mungkin kita tidak lagi menyembah patung yang besar, gedung yang besar, pohon yang besar, atau mungkin hal-hal lain. Tetapi yang dilakukan kita itu luar biasa, kekasih Tuhan. Tahukah kita bahwa segala sesuatu yang membuat sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu adalah berhala dalam hidup kita. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu hobi, mungkin itu anak, istri, suami, dan sebagainya. Apapun itu, kekasih Tuhan, yang membuat sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka itu semua adalah berhala yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak sekali orang yang bekerja siang dan malam sampai lupa beribadah, sampai lupa berdoa, sampai lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak sekali orang yang karena hobinya meninggalkan hal-hal rohani, ibadah, berdoa dan sebagainya oleh karena hobinya. Itu banyak terjadi saat-saat ini, kekasih Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, karena itu yang akan membuat sakit hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah sakit hati, maka ada akibat yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Jauhkan itu semua, kekasih Tuhan. Segala berhala dalam bentuk apapun, kita harus buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Baik itu apapun yang membuat sehingga kita menomorduakan Tuhan, sehingga membuat kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Buang jauh-jauh semuanya itu. Karena itu yang akan membuat hati Tuhan sakit, menyakiti hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat selanjutnya kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu mereka memelihara dosa. Sudah tahu bahwa menyembah berhala itu yang dilarang Tuhan, tetapi mereka melakukan berulang-ulang kali dan secara terus-menerus. Mereka memelihara itu. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita memelihara dosa dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu itu adalah kejahatan, nah kita harus buang jauh-jauh. Kalau kita sudah tahu bahwa pekerjaan itu, hobi itu, dan apapun itu yang membuat kita menjauh dari Tuhan, ya kita harus buang jauh-jauh. Kita jangan pelihara itu dalam hidup kita. Baik itu barang yang kita cintai sekalipun, maupun itu pekerjaan apapun itu yang membuat sehingga kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Buang jauh-jauh itu. Jangan memelihara itu, kekasih Tuhan. Jangan kita bahagia memelihara itu dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, buang jauh-jauh. Orang Israel, mereka memelihara dosa. Apapun itu, kekasih Tuhan. Jangan sampai kita memelihara kejahatan dan dosa di dalam kehidupan kita. Kita harus buang semua itu, karena itu yang akan membuat sakit hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah sakit hati, kekasih Tuhan, maka ada konsekuensi akibat yang akan kita alami dalam hidup kita. Nah, itu yang kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka memelihara dosa. Dan yang berikutnya, kekasih Tuhan, mereka mementingkan diri sendiri. Nah, kita tahu bahwa orang Israel itu adalah orang yang sangat egois. Mereka tidak mementingkan orang lain. Yang dikejar mereka hanya keuntungan pribadi. Yang menguntungkan mereka itu yang mereka kejar tanpa peduli dengan orang lain. Nah, itulah karakter orang Israel, umat Allah pada saat itu. Mereka mementingkan diri sendiri, kekasih Tuhan. Tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu pun juga kadang terjadi dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Kadang kita mengejar sesuatu, kita tidak lagi peduli dengan orang di sekitar kita. Mungkin itu merugikan orang lain, atau menjadi orang lain itu menjadikan korban
kita tidak peduli. Kadang itu terjadi, kekasih Tuhan. Mari kita jauhkan dari karakter seperti itu. Kita jadi orang yang peduli kepada orang lain. Jangan jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang bergantung dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Kita makhluk sosial. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, kita jangan jadi orang yang egois. Mari kita peduli terhadap orang lain. Apapun yang kita lakukan, kita lihat orang di sekitar kita. Apakah merugikan, apakah menjadikan orang lain itu korban. Nah, kalau itu memang terjadi, kita harus jauhkan semuanya itu dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain. Maka itu yang membuat hati Tuhan senang sama kita. Jangan kita membuat sakit hati Tuhan dengan kehidupan kita yang egois, yang mementingkan diri kita sendiri. Jauhkan itu dari kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama akibat-akibat dari kegagalan yang dilakukan oleh umat Allah pada saat itu. Nah, akibat yang terjadi di dalam kehidupan umat Allah pada saat itu, yaitu mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Di dalam ayat yang ke-14, kita lihat ayat ini sangat jelas. Dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nah, kekasih Tuhan, akibat dari kegagalan itu, yaitu mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Orang Israel tidak berdaya ketika menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka mengalami kekalahan demi kekalahan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dialami oleh orang Israel akibat dari kegagalan mereka. Nah, kekasih Tuhan, mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Mereka dijajah, mereka diperbudak oleh bangsa lain. Nah, itu akibat dari kegagalan mereka. Nah, kekasih Tuhan, akibat yang lain yaitu mereka mengalami penderitaan, kekalahan. Nah, kekasih Tuhan, ayat yang ke-14 ini sangat jelas bahwa orang Israel mengalami penderitaan, kegagalan. Mereka mengalami menderita kekalahan pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan, ada banyak sekali akibat-akibat dari kegagalan yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, maka ada konsekuensi akibat yang akan kita alami. Nah, kita sudah lihat, kekasih Tuhan, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau Tuhan sudah sakit hati, kalau kita sudah menyakiti hati Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus kita terima dari apa yang kita lakukan. Nah, itu yang dialami oleh umat Allah pada saat itu. Menderita kekalahan pada saat itu. Dan juga akibat yang lain, mereka kehilangan berkat-berkat rohani. Nah, kekasih Tuhan, sudah tentu ketika umat Allah mengalami kekalahan, menderita kekalahan pada saat itu dari bangsa lain, pasti semuanya mereka mengalami kehilangan berkat-berkat rohani. Berkat-berkat rohani Tuhan membuat mereka sehingga mereka menderita dan sebagainya. Mereka kehilangan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan mereka. Nah, itu pun juga bisa terjadi dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Akibat dari kegagalan kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak lagi merasa kebahagiaan, mungkin kita tidak lagi merasa sukacita, mungkin kita tidak lagi merasa nyaman di dalam kehidupan kita. Itu akibat kekasih Tuhan. Akibat dari kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan kehilangan berkat-berkat rohani. Bukan hanya berkat rohani yang kita mengalami kehilangan, tetapi kadang berkat jasmani pun kita mengalami kehilangan. Yang mungkin apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kok kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapat. Kita mungkin mengalami kehilangan yang lain, mungkin
teman kita mungkin menipu kita dan sebagainya. Itu akibat-akibat. Nah, sudah tentu kekasih Tuhan, yang pasti kita akan mengalami kehilangan berkat-berkat rohani dan jasmani di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, akibat kegagalan itu membuat kita mengalami kehilangan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kekasih Tuhan, kalau kita mau agar supaya kita tidak kehilangan berkat-berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan kita, maka mari kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, jangan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dialami oleh umat Allah pada saat itu. Mereka mengalami kegagalan di dalam kehidupan mereka, dan akibat kegagalan itu membuat mereka menderita kekalahan dan kehilangan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan mereka. Nah, kita akan melihat bersama-sama kekasih Tuhan, apa solusi supaya bangkit dari kegagalan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Solusinya apa kekasih Tuhan agar supaya kita ini bangkit dari kegagalan? Nah, yang paling utama di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ketika orang Israel itu bertobat dan mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau agar supaya kita bangkit dari kegagalan, maka kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jauhkan segala berhala-berhala dalam kehidupan kita. Jauhkan segala apapun yang membuat sakit hati Tuhan. Kita jauhkan itu semua dalam hidup kita. Kita bertobat dan kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bangkit dari kegagalan? Yaitu kita harus memulai cara hidup yang penuh iman kepada Tuhan. Kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan rayuan dunia ini. Jangan kita sampai terjerumus dengan hal-hal yang disodorkan oleh dunia ini kekasih Tuhan. Nah, kita harus benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kekasih Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beriman. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita kekasih Tuhan. Nah, itu solusi yang kedua agar supaya kita bangkit dari kegagalan, yaitu kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan yang berikutnya kekasih Tuhan, Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, Paulus mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kekasih Tuhan, dalam segala keadaan apapun kita harus memohon Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita hikmat akal budi agar supaya kita mampu menghadapi segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Solusi yang ketiga kekasih Tuhan, kita mohon Roh Kudus pimpin kita agar supaya kita bangkit dari segala kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dan yang berikutnya apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bangkit dari kegagalan? Kita harus membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita banyak dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, suka beribadah, suka berdoa, suka baca firman Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita agar supaya kita tidak lagi mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Nah, itu solusi yang keempat yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari kegagalan, yaitu kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita diajarkan untuk tidak kompromi dengan dosa, karena itu yang menjadi sumber kegagalan. Ketika kita kompromi dengan dosa,
maka itu yang menjadi sumber kegagalan dalam hidup kita. Dan untuk bangkit dari kegagalan itu, kekasih Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan, memohon ampun dari Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Kekasih Tuhan, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon ampun dari Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita akan melihat berkat-berkat rohani dan jasmani Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak lagi kehilangan berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan kita. Mari kekasih Tuhan, kalau kita mau agar supaya kita mampu mengatasi kegagalan itu dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mohon ampun dari Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat berkat-berkat Tuhan menjadi milik kita. Nah, demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.